segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi di sesi kali ini. Kita masih ada di dalam pembahasan dalam bab 3 ya Bapak Saudara ya, yaitu Theopreneurship dalam sejarah dunia. Bapak Saudara, bab 3 ini panjang banget ya, karena kita membahas dari awal dunia ini sampai dengan nanti kedatangan Tuhan kali kedua atau di zaman sekarang kita membahasnya Bapak Saudara. Nah, kita sudah ada di proyek yang keempat ya, bagaimana Tuhan bekerja atau proyek ilahi di zaman perjanjian baru. Nah, yang mana kita tahu bahwa zaman perjanjian baru itu proyeknya ilahinya apa? Gereja melakukan amanat agung, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia Bapak Saudara ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di proyek kali ini kita sudah sampai di, kalau kemarin kita bahas tentang gereja mula-mula, kemudian kita sudah sampai di bapak-bapak gereja. Nah, kali ini kita membahas bagaimana Theopreneurship di abad pertengahan. Ya, abad pertengahan itu abad ke-5 sampai dengan abad ke-16. Itu panjang banget tuh. Nah, apa yang Tuhan lakukan untuk menggenapi rencananya untuk menjalankan proyeknya di abad ke-5 sampai dengan ke abad ke-16? Di sesi kali ini kita akan melihat apa prinsip Theopreneurship yang digunakan Allah di abad pertengahan apa saja, Saudara. Nah, saya membahas singkat saja di sini, tapi kita akan dapat poinnya bahwa Allah terus bekerja sepanjang zaman. Walaupun di abad pertengahan ini banyak abad kegelapan ya, terjadi abad kegelapan di Eropa, tetapi Allah tidak tinggal diam. Keadaan dunia mau seperti apapun, Allah tidak tinggal diam, Saudara. Nah, kita akan lihat sama-sama di sini. Nah, abad pertengahan itu abad ke-5 sampai dengan abad ke-16 ya, Saudara ya. Apa yang terjadi di sini? Nah, pertama penggenapan janji keselamatan kepada bangsa terus digenapi dari zaman ke zaman. Gereja berkembang pesat setelah Kaisar Konstantinus Agung bertobat dan agama Kristen dijadikan agama negara oleh Kaisar Theodosius. Kekristenan terus berkembang ke seluruh Asia sampai ke Eropa Utara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa pada tahun 315-300-an itu abad keempat itu Kaisar Konstantinus Agung bertobat. Dan apa yang terjadi? Seluruh Roma itu percaya kepada Tuhan. Wow, rupanya di abad pertengahan ini Tuhan masih menggunakan kaisar, Tuhan masih menggunakan paus, Tuhan masih menggunakan gereja pada saat itu, sehingga berkembang sampai kepada Eropa bagian utara, Saudara. Jadi kekristenan berkembang sampai dengan Eropa Utara itu lewat Kaisar Romawi, lewat gereja. Lewat gereja ya, kalau nanti kita belajar gereja timur dan gereja barat terpecah, yang mana gereja yang menjadi ujung tombak yang pergerakannya sampai di Eropa bagian utara, Saudara. Nah, walaupun di zaman itu kira-kira abad ke-7 ya, abad ke-7 terjadi ketiga kerajaan Romawi jatuh, kerajaan Romawi Timur ya. Jadi setelah gereja terpecah itu menjadi Romawi Timur dan Romawi Barat ya. Romawi Timur itu berpusat di Yerusalem, sedangkan Romawi Barat itu berpusat di Roma, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, gereja ini terpecah. Nah, pada abad ke-7 ini Romawi Timur ini jatuh ke tangan kerajaan Islam di Turki ya, pada abad ke-7 itu ya. Tapi walaupun kerajaan di timur ini kalah, Allah tetap menggenapinya, Bapak Saudara. Allah tetap menggenapinya, dia menggunakan gereja di barat, di Romawi Barat itu. Nah, Bapak Saudara, yang terus mengembangkan kekristenannya, berkembang sampai di Eropa bagian utara. Wow, Bapak Saudara, luar biasa ya. Jadi Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap bekerja untuk melaksanakan proyeknya, walaupun gereja di timur itu terjadi kemerosotan dan Islam berkembang pesat di Eropa Timur ya, di situ di Kristen jatuh di situ bisa terjadi perang salib, tetapi di barat itu kekristenan berkembang. Jadi Tuhan memakai gereja untuk berkembang sampai ke Eropa bagian utara, Bapak Saudara.
Nah, Bapak Saudara, nah di abad pertengahan ini Allah memakai gereja. Dalam hal ini pemimpin gereja atau paus atau kaisar Roma sebagai teopreneur untuk menjalankan amanat agung sampai ke ujung dunia, Bapak Saudara. Jadi teopreneurnya Tuhan menggunakan gereja, ya. Tuhan menggunakan bangsa Roma, terus menggunakan gereja di Eropa atau Romawi Barat, ya. Tuhan menggunakan untuk terus mengerjakan proyek lainnya. Bagaimana gereja berkembang sampai di Eropa bagian utara. Wow, Bapak Ibu Saudara, sampai di sesi ini kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bekerja sepanjang zaman. Nah, rupanya di bab ini peranan utamanya adalah gereja. Saudara, ya, gereja, Tuhan memakai bapak-bapak gereja, Tuhan memakai pertama rasul-rasul dulu, ya, bapak-bapak gereja. Nah, di abad pertengahan Tuhan memakai paus, memakai gereja, memakai kerajaan Roma, orang-orang Kristen di sana untuk apa? Mengembangkan amanat agung untuk berkembang, bahkan sampai di seluruh Eropa bisa mengenal Tuhan, Bapak Saudara. Karena paus atau gereja atau kaisar Roma ini yang mereka mengerjakan. Oke, Bapak Saudara, ya, jadi poinnya kita dapat, ya, yang mana di sesi abad pertengahan ini teopreneurnya adalah gereja, adalah paus atau kaisar Roma yang mengembangkan Kristenan sampai di Eropa bagian utara. Oke, Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati.